Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan produk geprek yang beranggotakan Syanifatul Aziza NPM 0139, Rosiana Kamalinda NPM 0144, Jian Anafi NPM 0146, Nisa Khairul NPM 0162, Rizwanda Abdillah NPM 0166. Di sini kami akan memaparkan hasil dari analisis riset market kita terhadap 67 responden menggunakan kuesioner, dan kita akan menganalisis hasil riset market tersebut terhadap BMC dari produk kami. Yang pertama, dari hasil profil responden yang kita peroleh dari 67 orang itu, kita memperoleh usia. Berdasarkan usia, kita memperoleh responden berumur antara 20-30 sebanyak 64,2%. Kemudian umur 15-20 sebanyak 32,8% dan 30% sisanya. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, kita mendapatkan responden perempuan sebanyak 76,1%. Kemudian responden laki-laki sebanyak 23,9%. Berdasarkan status, kita memperoleh 63,1% mahasiswa, 33,8% pekerja, dan sisanya adalah pelajar. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan dari kuesioner kami. Yang pertama, apakah Anda menyukai makanan olahan ayam? Dan kita memperoleh 66 tanggapan, di mana 95% menjawab ya dan sisanya menjawab tidak. Pertanyaan kedua, apakah Anda menyukai sushi? Dan kita memperoleh 67 tanggapan, di mana 77,6% menjawab ya dan 22,4% menjawab tidak. Selanjutnya, kita akan ke pertanyaan ketiga, yaitu seberapa sering Anda makan ayam geprek? Dari 67 responden menjawab 67,2 menjawab jarang, dan 32,8% menjawab sangat sering. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat. Apakah sebelumnya Anda pernah makan sushi geprek? Dari 67 responden, di mana 91% menjawab tidak pernah makan sushi geprek dan 9% menjawab pernah makan sushi geprek. Selanjutnya kita ke pertanyaan kelima. Apakah Anda menyukai makanan dengan tingkat kepedasan yang Anda atur sendiri? Dari 67 responden menjawab 97% ya, yaitu menyukai makanan dengan tingkat kepedasan yang diatur sendiri, dan sisanya adalah tidak, yaitu 3%. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Apakah 10 slice sushi dengan harga 20.000 adalah harga yang pas? Jika tidak, sebutkan nominal yang pas menurut Anda. Dari 67 responden, 70,1% menjawab ya, yaitu pas dengan harga 20% dengan 10 slice sushi. Selain itu, ada yang menjawab tidak, yaitu 7,5%. Selanjutnya, yang lainnya adalah berkomentar untuk harga sekitar 10.000 sampai 15.000. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketujuh, yaitu apakah dengan layanan pesan antar akan mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk kami? Dari 67 responden, 98,5% menjawab ya dan sisanya tidak. Pertanyaan ke-8 yaitu, menurut Anda topping apa yang pas untuk melengkapi produk sushi geprek? Dari 67 tanggapan atau responden, kita memperoleh 53,7% menjawab mayones, 25,4% menjawab keju, dan 20,9% menjawab kremes. Selanjutnya pertanyaan ke-9 yaitu, setelah mencoba sushi geprek, apakah menurut Anda produk ini bisa menjadi pilihan utama Anda saat sedang lapar saat jam operasional penjualan? Dari 67 tanggapan, kita memperoleh jawaban yaitu 80,6% menjawab ya dan 19,4% menjawab tidak. Selanjutnya ke pertanyaan 10 yaitu, seberapa sering Anda menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook? Dari 67 tanggapan, 5,7% menjawab sangat sering, 2,9% menjawab sering, dan 10,4% menjawab jarang.
Nomor 11. Menurut Anda, sistem apakah yang efektif untuk penjualan di bidang kuliner? Dan sertakan alasan Anda. Dari 67 tanggapan dari responden, 64,2% menjawab pre-order dan 20,4% menjawab ready stock. Jadi kita memilih penjualan dengan sistem pre-order. Selanjutnya pertanyaan nomor 12. Apa motivasi Anda membeli atau memilih sushi geprek dibandingkan produk lainnya? Dari 67 tanggapan kami memperoleh beberapa tanggapan dari responden sejumlah 59. Seperti responden penasaran kepada produknya, kemudian lebih praktis dan mencoba menu yang baru atau produk baru. Sudah enak. Enak kok. Ukurannya kalau lebih bagus lagi kalau dikecil. Kurang ada asin gurih-gurihnya di Oke. Kemudian untuk BMC atau Business Model Canvas, setelah kelompok kami menganalisis hasil kuesioner dan melakukan tes ke beberapa orang, adapun kesimpulan yang pertama yaitu untuk customer segment pada BMC kami tidak dirubah karena hasil kuesioner menunjukkan bahwa kebanyakan konsumen kami adalah orang yang berusia di atas 15 tahun, pelajar ataupun mahasiswa. Kemudian untuk value proposition kami juga tidak dirubah karena hasil kuesioner menunjukkan bahwa pengisi kuesioner suka dengan makanan yang level kepedasan bisa diatur, kemudian sistem pre-order, dan adanya variasi topping. Kemudian untuk channel kami tetap menggunakan media sosial karena hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pengisi kuesioner aktif bermedia sosial. Sehingga dari analisis hasil kuesioner tersebut, maka kelompok kami tidak melakukan perubahan pada BMC. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.